Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Selasa 25 Juni 2024 tertulis dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Pengharapan yang pasti akan janji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam saat-saat yang paling gelap, dalam keadaan yang sangat tidak mengizinkan, kesusahan dan pergumulan hidup yang terjadi, sakit penyakit yang diderita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dapat menjaga jiwanya dan iman percayanya dengan berdiam pada sumber segala terang dan kuasa, yaitu Tuhan. Melalui iman kepada Tuhan, pengharapan dan keberanian orang-orang percaya dalam menjalani hidup dan segala yang terjadi di dalamnya dapat dibaharui dan dikuatkan. Sehingga tidak ada namanya patah semangat, tidak ada namanya yang goyah dan hidup di dalam ketakutan, tidak ada ditemukan di dalam orang-orang yang percaya. Hal tersebut terjadi dalam kehidupan orang percaya sebab memiliki pengharapan yang pasti kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengenai jaminan yang melimpah yang disediakan untuk setiap jiwa orang-orang percaya yang terkena pencobaan, Rasul Paulus memberikan kesaksian yang indah dengan mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dengan memiliki pengharapan yang pasti akan janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, dan hidup tetap bersyukur, setiap orang percaya yang mengalami pencobaan di dunia ini dengan kuasa Tuhan akan dimampukan menanggapi dengan mengatakan, "Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." 2 Korintus pasal 19 ayat 9 dan ayat 10. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Nabi Habakuk menyampaikan kepada umat Israel untuk tetap hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, walau mereka mengalami penderitaan dan kesusahan. Nats renungan ini mengatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Firman ini mengingatkan kita di suka terlebih di saat duka yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kita memiliki iman yang berpegang pada perjanjian Tuhan. Kita setia menunggu kelepasan pada saat dan cara yang telah ditentukan oleh Tuhan. Waktu menunggu mungkin terasa lama. Jiwa mungkin tertindas oleh peristiwa-peristiwa yang mengecewakan. Percayalah bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan mengenai penyertaan dan pemeliharaannya, terkhusus janji akan kedatangannya kedua kalinya, sungguh-sungguh akan datang.
tidak akan menipu, dan tidak akan bertangguh. Oleh karena itu, milikilah pengharapan yang pasti akan janji Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 464 ayat 2, Hubungan Madiriku. Hosi palua ahu sun hina gogomi, hatam dohu haposi nasoboy mubai, pagalak marohaku dison managama, todimi masuru na boy manggonggom Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, di mana kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kuatkan kami untuk senantiasa berpengharapan akan janji Tuhan. Janji Tuhan untuk menjaga, memelihara, menguatkan kami di dalam menghadapi setiap warna kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdua yang sakit, dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Jagalah kesehatan jasmani, terlebih kesehatan rohanimu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.